Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat firman yang kita akan dengar. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom semuanya. Selamat malam semua. Dan saya percaya kita semua juga meluangkan waktu untuk ibadah malam hari ini. Karena kita haus dan lapar dan ingin berjumpa dengan Tuhan dan firman-Nya. Dan saya percaya firman ini akan memberkati dan mengubah hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam sepanjang hari Minggu ini saya menyampaikan tema besar dari khotbah saya adalah tawanan, menjadi tawanan roh. Di ibadah yang pertama saya membahas aku tahu siapa diriku dan Bapakku. Yang kedua, pelatihan yang harus dilalui. Bahwa Roh Kudus bukan tiba-tiba mengangkat kita menjadi besar, tetapi Dia akan menuntun kita, melatih kita di beberapa area yang saya sebutkan di dalam ibadah yang kedua. Dan ibadah yang ketiga, saya bicara tentang di luar rencana, tetapi tidak pernah sia-sia. Bagaimana hidup ini, bahkan apa yang kita plan tidak seperti yang kita harapkan, atau justru ada banyak surprise elemen yang membuat kita berkata, ini tidak seperti yang kita rancang dan kita harapkan, tapi diizinkan oleh Tuhan. Tapi ternyata Roh Kudus membuat semuanya itu tidak menjadi sia-sia. Tapi justru punya dampak yang besar. Lalu ibadah yang keempat saya bicara tentang ruang untuk insaf dan menguatkan yang lain. Roh Kudus rindu betul-betul untuk memimpin dan menguasai hidup kita. Bukan untuk orang suci, tetapi untuk orang yang tahu bahwa ternyata rasul-rasul itu juga bisa buat salah atau lemah. Tapi Tuhan berkata sama Petrus, kalau kamu sudah insaf, kuatkan yang lain. Tuhan tahu bahwa dia akan menyangkal, tapi tidak mengurung niat Tuhan untuk memakainya menjadi penjala manusia. Dia adalah batu karang. Dan Tuhan berkata, kalau kamu mengasihi aku, gembalakan dombaku. Dan terbukti ketika dia berkhotbah 3.000 orang memberikan diri percaya pada Kristus. Dan pada malam hari ini judulnya adalah akhirnya aku puas. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana dasarnya ketika firman Tuhan Paulus berkata bahwa aku adalah tawanan roh. Itu ada di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20, buka Alkitab Anda, ayat yang ke-22 sampai 24. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 22 sampai 24. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Lanjut 23. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Ayat 24 ini tujuannya. Tapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Paulus menyatakan bahwa aku ini tawanan roh. Roh Kudus tidak membelenggu kita. Roh Kudus bekerja untuk membebaskan kita. Di mana anak Allah dinyatakan, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan atau kebebasan. Jadi Roh Kudus tidak membelenggu kita. Tapi Paulus dengan sadar menyerahkan hidupnya untuk betul-betul dikuasai oleh Roh Kudus dan dipimpin sepenuhnya untuk masuk ke jalan yang Tuhan tentukan baginya. Makanya waktu dia tinggalkan Efesus, dia berkata, aku akan pergi ke Yerusalem karena aku ini tawanan roh. Tapi ke Yerusalem bukan karena aku mau dan di sana aku merasa akan lebih baik daripada aku di Efesus. Tidak. Di Efesus dia membangun sebuah pelayanan selama 3 tahun, mengajar siang dan malam dan hubungan mereka sangat manis. Sehingga ketika Paulus meninggalkan Efesus, Paulus ditangisi dan dicium bolak-balik. Karena mereka tahu bahwa Paulus berkata, kamu tidak akan ketemu dengan aku lagi. Wah, mereka sedihnya minta ampun karena mereka begitu dekat. Tapi Paulus pergi ke Yerusalem. Karena dia bilang, untuk sesuatu alasan yang tidak komplit tetapi berdasarkan apa yang Roh Kudus singkapkan, aku akan menghadapi tantangan dan penjara. Dan betul, waktu dia kembali ke Yerusalem, Kisah Para Rasul 20 lalu 21 dimulailah protes dari orang-orang dan membawa Paulus harus menghadapi pengadilan Mahkamah Agama
lalu naik ke wali negeri, sampai naik banding untuk ketemu kaisar di pasal yang ke-27 dan pasal 28. Nah, sedemikian rupa dia dengan sadar berkata, aku ini adalah tawanan Roh Kudus. Kenapa begitu? Karena di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Buka di dalam Alkitab Anda, 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Firman Tuhan katakan demikian. 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Saya bacakan ya. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga hari Tuhan. Dia bilang begini, aku tahu siapa aku. Aku adalah rasul, aku adalah guru, aku adalah pemberita Injil. Dan untuk ini aku menderita semua. 12. Sudah itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tapi aku gak malu. Kenapa? Karena dia tahu siapa dirinya dan apa yang Tuhan miliki panggilan di dalam hidupnya. Yang kedua, dia berkata, aku tahu dia yang telah memanggil aku. Berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakan. Jadi waktu dia berkata, aku ini adalah tawanan roh. Itu keluar dari sebuah pengenalan akan dirinya dan pengenalan akan siapa Tuhan bagi dia. Semakin tahun kita menjadi orang percaya, harusnya kita juga semakin mengerti siapa kita di dalam Tuhan dan rencananya Tuhan. Sama seperti waktu kita membesarkan anak-anak kita. Anak-anak kita belum kenal siapa bapaknya. Untuk menyebut nama papanya atau mama, papa, daddy, mami. Kita sudah happy banget sebagai orang tua. Wah, dia pertama kali bisa nyebut daddy. Wah, senang. Lalu beranjak, namanya daddy siapa? Lalu kita ajari. Waktu dia bisa sebut itu kita juga happy. Tapi apakah dia betul-betul tahu siapa kita? Enggak. Dia cuma aman dan dia cuma tahu kalau dedinya ada di situ. Dia aman, dia butuh apa, ada mami dan dedinya itu udah cukup bagi dia. Tapi dia belum benar-benar mengenal siapa dedinya. Kerjaannya apa, pergumulan apa, penghasilannya berapa, tantangannya apa, keluarga dedinya kayak apa. Dia belum tahu. Tapi seiring berjalannya waktu, anak dibesarkan. Sampai anak itu mengerti siapa dirinya, jati dirinya. Apa yang bisa dia peroleh, apa yang bisa dia capai, apa yang bisa dia kembangkan. Dan siapa dedi maminya, apa dedi maminya yang dimilikinya bahkan sampai satu titik. Bahkan warisan yang dimiliki oleh orang tuanya. Dia mulai mengenali jati dirinya. Ada banyak orang Kristen berhenti sampai level aku diterima dan disayang sama Tuhan. Pertanyaannya, setelah 15 tahun kita bertumbuh sebagai orang Kristen, tahu gak kita siapa kita ini sebenarnya? Apa kita di dalam rencananya Tuhan? Kemana Tuhan mau bawa kita? Apa yang kita bisa raih? Dan apa yang Tuhan sediakan di dalam hidup kita? Karena kita kan harusnya bertumbuh. Semakin dewasa. Dan orang-orang begini tidak gampang diombang-ambingkan. Dan makin tahun dia kenal Tuhan, makin gampang dia percaya sama Tuhan. Kebalikannya, makin tahun orang jadi Kristen, makin banyak pertanyaannya, makin sulit percaya, makin mudah kecewa. Kamu makin tahun makin kenal Tuhan, harusnya kamu makin wow Tuhan itu keren. Wah yes aku ngerti, aku kenal. Enggak, makin banyak pertanyaannya, lalu endingnya tidak terjawab, makin kecewa dia. Loh kamu kok makin tahun bukannya makin percaya malah makin ragu. Come on, apa yang salah? Paulus berkata, aku tahu siapa aku. Untuk ini aku ditentukan. Dan aku tanggung semuanya dan aku tidak malu karena aku juga tahu siapa yang aku percaya. Sehingga dia berkata, aku tawanan roh. Tawan aku Tuhan, pimpin aku. Bawa aku ke tempat yang bahkan aku tidak pikirkan. Selama itu kehendakmu, aku nurut. Dan dibawalah dia ke Yerusalem, dari Yerusalem dibawalah sampai ke Roma ketemu dengan Kaisar. Tapi tujuannya adalah, ayat yang ke-24 dia berkata begini, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun.
Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan. Tujuanku itu adalah karena aku tahu siapa aku di dalam Tuhan. Yang aku kehendaki adalah aku selesaikan panggilanku itu. Lalu keluarlah surat kepada Timotius di dalam pasal yang 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Coba buka bersama dengan saya 2 Timotius pasal yang keempat ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Judul khotbahnya adalah akhirnya aku puas. Menemukan kepuasan di akhir hidupnya. Oke. Penuhilah panggilan pelayananmu. Pasal 4 ayat yang pertama. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. 4. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ayat yang ke-6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil dan pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Anda lihat ayat ini ditulis kepada Timotius. Dan surat 2 Timotius adalah surat-surat terakhir kehidupannya Paulus. Mungkin 1-2 tahun sebelum dia dieksekusi menjadi martir. Lalu ayat yang ke-7 adalah bagian yang terkenal. Di mana ada banyak orang mengutip ayat ini setelah orang itu meninggal. Atau orang yang dicintai meninggal. Kemudian ayat ini dipakai dan ditaruh di sana. Rest in peace. Oke? Ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Wow, dan ayat ini ditulis di nisan, di pengumuman, karena sepertinya Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya di akhir kehidupan kita, kita berharap seperti ayat yang ditulis oleh Paulus. Bahwa aku sudah mengakhiri pertandingan iman. Aku sudah menyelesaikan sampai akhir dan aku sudah memelihara iman. Semua orang banyaknya tulis begitu. Seolah-olah kematian yang dimiliki oleh Paulus menjadi kematian idaman yang diakui oleh banyak orang. Tapi kalau kita renungkan baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah semua orang yang mati dan pakai ayat ini betul-betul menyelesaikan panggilannya? Ayo coba renungkan. Bukan betul atau salah atau gimana memakainya. Tapi coba Anda renungkan. Paulus menuliskan ayat ini karena dari awal dia sudah tahu apa yang menjadi panggilannya. Dan dia berkata, Roh Kudus tawan aku. Kemana kamu mau bawa aku pergi? I am ready anytime. Kemana? Ke Yerusalem. Sekalipun aku nggak tahu di situ apa yang akan terjadi kecuali penjara dan penderitaan. Bawa aku ke sana. Sekalipun kalau kamu tanya aku, lebih menyenangkan aku tinggal di Efesus. Bersama dengan orang-orang yang kudidik. Menerima baptisan Roh Kudus, menjadi penatua, berdiri gereja. Dan waktu aku pergi kita bertangis-tangisan karena hubungan kita begitu mesra dan manis. Tapi aku harus meninggalkanmu. Untuk pergi ke sana. Kenapa kamu pergi ke sana? Karena Roh Kudus mau aku ke sana. Dan waktu aku ke sini ternyata peradilan dimulai. Dan aku harus sampai ke Kaisar. Ketemu dengan Kaisar di Roma. Dan disitulah ternyata aku harus mati. Tapi dia bilang, Roh Kudus tawan aku.
bawa aku ke Yerusalem. Karena aku tidak menghiraukan hidupku, asalkan saja aku bisa memenuhi, capai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh gak kita set sebuah akhir hidup yang puas? Bukan lagi hanya seberapa panjang umur kita. Tapi sejauh apa kita menyelesaikan panggilan Tuhan dalam hidup ini. Sehingga kita punya ukuran, tidak berusaha untuk mendapat semua yang kita mau. Kita tidak berusaha meraih semua yang orang katakan baik. Tapi puaslah hidup kita ketika sampai di satu titik di mana hati kita ini tahu sebelum kita mati bahkan, aku sudah selesai. Kamu sudah selesai tapi kenapa kamu masih hidup? Tugasku sudah selesai. Kehidupan sisanya ini adalah bonusnya saja. Karena aku tahu untuk apa aku dipanggil. Kemarin malam di mobil saya ngobrol dengan istri saya. Kita ngobrol sejenak. Saya cerita, iya ya. Sebenarnya salah satu dari kita nanti akan dipanggil duluan. Berharap tidak bersamaan. Bisa jadi satu lebih dulu dari yang lain kan. Terus saya bilang, pastinya sedih banget ya. Karena kita sudah sekian lama bersama. Tapi kita mau berdoa sampai umur berapa panjang sih? Sementara kita tahu waktu kita tutup mata, mati, kita ketemu dengan Tuhan. Kita melihat sorga. Kita di sorga bersama dengan Yesus. Kalau di sorga itu begitu indah karena Yesus. Lalu kenapa kita harus berteriak untuk lebih panjang lagi, lebih panjang lagi, lebih panjang lagi, lebih. Tentu kita menghargai kebersamaan. Saya pun mungkin pada waktunya akan berdoa minta umur yang lebih panjang. Tapi bisa jadi di dalam kedewasaan rohani kita, sampai satu titik, kalau Tuhan panjangkan puji Tuhan. Kalau enggak pun, aku bahagia kok. Karena tugasku sudah selesai dan aku ketemu dengan Tuhan. Tugasku sudah selesai dan come on. Paulus berkata, kalau aku harus hidup untuk kamu. Tapi kalau kamu suruh pilih, kalau kamu tanya aku di sorga juga nyaman. Karena aku ketemu dengan Kristus kekasih hatiku. Nah, kehidupan yang Paulus miliki seolah-olah menjadi idaman bagi banyak orang. Sudah selesai, sudah selesai, sudah selesai. Kehidupan yang puas begini akan dimulai dari, Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-15. Kisah Rasul pasal 9 ayat yang ke-15. Yang pertama, akhirnya aku puas karena yang pertama, kamu menerima dan menyelesaikan panggilanmu. Firman Tuhan berkata, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Dari hari pertama Paulus mengenal Kristus, ternyata Tuhan sudah menyatakan kehendaknya bahwa kamu akan menjadi pemberita Injil sampai jauh kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Lalu dalam perjalanannya Tuhan menuntun dia dan beritahu kamu akan sampai ke Roma. Jadi orang ini, orang yang sangat clear dengan tujuan dari hidup dalam hidupnya. Jadi bukan lagi soal berapa banyak yang dia miliki atau seberapa hebat. Tapi ada pengertian panggilan spesifik yang Tuhan miliki. Bapak Ibu Saudara sekalian, panggilan umum kita punya semuanya. Tugas secara umum, amanat agung. Pergi jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Aku menyertai kamu senantiasa sampai ke ujung bumi. Itu panggilan umum semua kita. Panggilan umum kita lagi apa? Aku mau sepertimu Yesus. Aku ingin bertumbuh karakterku semakin serupa seperti Kristus. Itu panggilan umum kita. Tapi bukankah Allah menciptakan kita dengan tangannya? Bukan mencetak kita sama semuanya. Tapi dia menenun kita di dalam kandungan ibu kita. Artinya secara spesifik dia punya rencana.
Dia punya rencana atas anak-anakmu, dia punya rencana atas pernikahanmu, dia punya rencana atas istrimu, dia punya rencana atas hidupmu hai suami, dia punya rencana spesifik untuk Yosef Moro Wijaya. Dan bagian saya akan terus berdoa, Tuhan, apa yang aku harus selesaikan dalam hidup ini? Sehingga aku berdoa Tuhan kasih aku umur yang panjang untuk menikmatinya. Tapi beritahu juga kepadaku apa yang aku harus selesaikan. Dan dari situ biarkan aku puas dengan hidupku. Bukan seperti orang lain, bukan seperti apa yang orang punya, tetapi apa yang Tuhan mau untuk aku raih. Pada waktu dia berkata di 2 Timotius pasal yang keempat ini, dia sedang tidak dalam puncak kejayaan loh. Dia bukan orang yang duduk dan berkata, haha lihat sekarang pelayananku. Aku punya properti sekian, aku punya ini. Wah jemaat di sana dibuat. Wah enggak loh. Dia di dalam penjara rumahan yang tidak ada siapa-siapa dengan dia. Kayaknya orang gak mau deh gitu. Akhir hidupnya kok begitu. Tapi dia puas. Dan ayat itu diambil untuk banyak orang dan berkata harusnya hidup kita tuh begitu. Sudah selesai sampai garis akhir. Dia bukan punya banyak harta, dia bukan punya posisi dan kedudukan yang semua orang mau. Wah aku menginginkan kedudukan itu. Enggak. Ayat ini diambil bagi kehidupan orang-orang yang sudah selesai. Karena dia gak mikir dia mau jadi seperti Paulus begitu hebat. Enggak. Dia cuma mau menyelesaikan. Seperti Paulus menyelesaikan. Aku ya kepengen menyelesaikan. Dan Paulus bukan memasalahkan dia punya apa, posisinya apa, hebatnya apa. Enggak ada. Dia seolah-olah sebagai seorang tahanan. Tapi dia berkata begini, untuk ini aku dipanggil. Dan aku tanggung semuanya dan aku gak malu men. Aku happy dengan ini semuanya. Oh bisa gitu ya. Kenapa kamu gak malu? Karena aku gak kejar ini, aku gak kejar itu, aku gak kejar ini. Yang aku kejar hanya untuk menyelesaikan. Dan kalau memang aku selesainya di Roma, kan well, sekarang aku nasihati kepada kamu Timotius. Selesaikan tugas pelayananmu. Kok kamu bisa nasihati aku gitu? Karena aku nih sudah selesai. Makanya aku ingetin kamu selesaikan. Lu selesainya gimana? Bukan soal apa yang kamu punya, posisi apa, kehebatan apa. Tapi tugas pelayanan, panggilanmu. Selesaikan. Well done my servant. Hambaku yang baik dan setia. Dia tahu panggilannya. Bapak ibu saudara sekalian. Coba renungkan. Setelah sekian belas tahun mengiring Yesus. Tuhan, kamu ini mau panggil aku kemana? Keluargaku mau dibawa kemana? Aku ini dalam pergerakan Tuhan yang sebegini besar. Aku ini perannya di mana? Biarkan aku lakukan itu. Dan aku jadi puas untuk itu. Karena aku tidak dipanggil untuk melakukan semua yang orang bilang baik. Semua yang orang lihat indah. Bukanlah harus kumiliki. Yang pertama, Anda menerima panggilan dan menyelesaikan panggilan itu. Tuhan, kalau aku hari ini terpanggil dengan posisi ini. Dengan karir ini. Dengan bisnis ini. Tuhan, kalau hari ini aku diberikan fungsi dan peran sebagai orang tua, sebagai istri. Tuhan, kemana Tuhan mau bawa? Hari ini ketika Tuhan percayakan pelayanan dan gereja, di mana peranku? Biarkan aku selesaikan apa yang menjadi panggilanku. Aku jadi orang yang tidak gampang diombang-ambing ke sana ke sini karena aku tahu kenapa aku harus ke Yerusalem. Padahal di situ penjara dan sengsara menanti aku. Aku tahu panggilanku, aku tahu siapa Allah yang memilihku. Aku mau selesaikan. Aku gak hiraukan diriku. Yang penting tugasku selesai. Wih, lalu pakailah ayat ini. Bahkan mungkin sebelum kita mati, kita berkata, Dedi rasa Dedi sudah selesai. Loh Dedi jangan gitu, loh tenang. Nanti di sorga tuh indah sekali ketemu Yesus. Loh tapi ini semua bonusnya. Untuk kamu Dedi sudah selesai.
Untuk ini pelayanan Dedi juga sudah selesai. Sisanya, anytime Tuhan jemput aku, mahkota sudah tersedia. Pakailah ayat ini. Aku sudah mengakhiri pertandingan iman. Aku sudah memelihara iman. Aku sudah sampai garis akhir. Dan tersedia mahkota bagi hidupku. Yang kedua, Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 17 sampai 38. Akhirnya aku puas. Yang kedua, Anda perhatikan bagaimana Paulus mengadakan perpisahan dengan jemaat Efesus. Oke? Ayat yang ke-18. 17 mulai ya, 17 mulai ya. Kita perhatikan ya. Firman Tuhan, Paulus kepada Efesus. Karena itu, ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Lalu ayat 18. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, apa? Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak dari pertama aku tiba di Asia. Jadi waktu aku datang ke kamu, hari pertama, ingat gak kamu? Jadi dari hari pertama, Paulus sudah mengerjakan pekerjaannya. Apa yang dia katakan? Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata. Dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Ayat yang ke-20. Sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Bagi siapa? Bagi kamu. Bagi siapa? Bagi kamu. Hidup yang puas bukanlah apa yang aku miliki atau apa yang aku punya. Tetapi bagaimana kita membangun kehidupan orang lain. Aku puas dengan hidupku. Aku datang ke sini, aku datang ke situ. Puji Tuhan loh, ingat gak waktu aku datang hari pertama? Wah, dari hari pertama itu tantangannya banyak. Tapi aku gak lalai mengajarkan kepada kalian siang dan malam. Sekalipun Paulus itu sadar betul bahwa dia tidak selamanya di Efesus. Karena dia panggilannya ngerasuli dan pergi untuk membawa keputusan rasul-rasul. Jadi dia tahu di satu tempat dia gak akan lama. Tapi detik di mana dia datang ke tempat itu. Dari hari pertama, aku gak lalai. Sekalipun kamu akan tinggalkan Efesus. Iya, aku akan tinggalkan Efesus. Tapi kalau aku datang di sini hari pertama, aku sudah kerjakan dengan seluruh yang aku bisa. Lihat ayat yang ke-22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada apa yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Waktu dia harus meninggalkan Efesus, dia tidak sedang berkata bahwa kamu ingat ya, hari pertama aku itu datang. Aku itu mengerjakan ini, mengerjakan itu. Lalu semua orang berkata, wah kamu baik sekali. Iya loh, kamu ingat gak? Lalu semua perhatian orang itu dibawa ke dirinya. Enggak. Dia bilang ini, aku datang ke sini karena aku menghargai dari hari pertama apa yang aku kerjakan. Tapi sekarang aku harus pergi dan meninggalkan kamu. Dan dia berkata, ini karena Roh Kudus yang suruh aku. Jadi ini bukan mauku dan aku menarik perhatianmu bukan kepadaku. Aku menarik perhatianmu kepada Roh Kudus yang menuntun hidupku. Jadi kalian semuanya harus dengar-dengaran akan Roh Kudus. Kalian semuanya harus nurut kepada Roh Kudus. Bukan kamu tinggalkan lalu kamu sedot semua perhatian orang ke kamu. Lalu semua aduh kasihan ya sedih ya. Kami akan merindukanmu. Iya lo ya. Semuanya ke dia. Enggak. No. Aku ceritakan apa yang aku kerjakan tapi kamu harus tahu bahwa ini semua endingnya hanya nurut sama Roh Kudus. Dia membangun kehidupan orang yang dia pimpin, senternya bukan ke dia. Tapi dia bawa orang itu untuk melihat kepada Tuhan. Sehingga sekalipun dia tinggalkan, orang-orang ini akan berdiri karena matanya tetap tertuju kepada Roh Kudus. Ayat 32. Anda lihat di dalam ayat yang ke-30. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan. Dan kepada firman kasih karunia-Nya. Yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak dan emas dan pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun. Aku tuh gak kepengen apa-apa dari kalian. Justru aku serahkan kalian semuanya sama Tuhan. Wow. Paulus membangun pelayanannya di dalam sisa hidupnya bukan untuk dia.
tapi untuk orang lain. Makanya Paulus itu tetap hidup sekalipun tidak ada di sana. Orang tetap merindukan dia karena apa yang dia bangun, apa yang dia tanam itu untuk orang lain. Apa yang kita beri akan diingat orang. Dan orang akan mengingat bukan hanya pemberian kita tetapi siapa kita. Tapi kalau kita datang dan mengambil maka semua orang akan lari dan menjauh dari kita. Demikian pula hidup yang puas. Bukan hidup mengambil sebanyak-banyaknya dari orang. Tapi Paulus berkata, aku serahkan kalian semua sama Tuhan. Dan aku gak inginkan apa-apa dari kalian. Karena ayat 35 lihat. 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingatkan perkataan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan apa? Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bye, aku mau pamit. Aku harus tinggalkan Efesus dan aku mau pergi ke Yerusalem. Tapi ingat, aku pergi karena Roh Kudus. Dan Paulus berkata, aku serahkan kamu sama Tuhan. Dan dia bukan begini. Guys, aku mau pergi ya. Sudah 3 tahun loh aku bersama dengan kamu. Jangan lupa apa yang aku lakukan, ya. Masa nggak ada terima kasih kalian sama aku. Sudah 3 tahun loh, siang malam aku ngajar. Jangan lupa ya, nanti kalau aku pergi rindukan ya. Jangan sampai nanti ada orang baru gantiin kamu, nanti aku terlupakan. Oh, no. Dia tidak sedang bawa ke dia. Dia tidak sedang bawa ke dia. Karena Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau aku pergi kepada Kristus, tentu aku bebas dari semua penderitaan. Tapi kalau aku boleh pilih, aku akan tetap di sini untuk melihat kemajuan imanmu. Bahwa hidup yang puas adalah hidup memperlengkapi orang lain. Karena apa yang Anda lakukan dan berikan kepada orang itu akan menjadi ukuran di mana Anda akan hidup sekalipun Anda mati di hati orang itu. Tapi kalau Anda datang hanya untuk mementingkan diri Anda dan mengambil semua yang ada di sekitar Anda, percayalah orang akan sekejap melupakanmu atau mengingatmu untuk mencibirmu. Atau sebagian orang akan lari dan menjauh daripadamu. Dan itu bukanlah kehidupan yang Kristus tunjukkan dan inginkan dalam kita. Ketika kita berkata, aku puas dengan hidup ini. Coba renungkan. Berapa banyak orang yang tertolong dengan kehadiran kita. Dan kita tidak mengingatnya untuk pamrih. Kalau kita ingat 1, 2, 3, 4 itu, wow Tuhan terima kasih ya. Orang itu ingat atau enggak itu urusannya. Tapi terima kasih Tuhan telah membawa aku sejauh ini. Untuk jadi berkat untuk orang ini. Bahkan mungkin ada lebih banyak orang yang merasa diberkati. Cuma kita enggak bisa ngitung lagi. Dan satu-satu akan berkata, oh, orang ini ya, orang ini ya, orang ini ya. Waduh. Dia sangat menolong, sangat membantu. Aduh orang ini kalau hadir, aduh menghibur kita. Orang ini kalau hadir, ya ampun setauku ya. Dia tuh gak pernah mikirin dirinya sendiri bahkan. Dia mikiri orang lain, dia mikiri ini. Kehidupan yang puas, Paulus tidak membangun pelayanan fokus pada dirinya. Tapi dia membangun hidupnya untuk orang dan mengarahkan orang pada Yesus. Dia berlalu, Yesuslah pemilik dari kehidupan semua orang. Paulus sampai di Efesus dan meninggalkan Efesus bukan karena kehendaknya, tetapi sebagai tawanan roh. Semua gerak-gerik yang dia lakukan, dia bawa orang-orang itu untuk melihat Tuhan. Dia tidak mengambil perhatian dalam hidupnya. Waktu dia mau pergi, orang menangisi dia. Dia beritahu bahwa aku pergi karena Tuhan. Dan aku serahkan kamu ke tangan Tuhan. Fokusnya bukan pada dirinya, tapi kepada orang yang dibangun di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika hari ini Tuhan mempercayakan bangsa-bangsa dalam pelayanan kita atau negara-negara dalam perintisan CG-CG. Saya Tuhan ingatkan terus untuk ketika kamu pergi ke Sarawak, ketika kamu pergi ke Korea atau ketika kamu merintis CG di Hong Kong, ketika kamu merintis, kamu ke sana itu bukan mereka untuk kamu, tapi kamu ke sana karena Tuhan sayang mereka. Makanya kamu dikirim ke sana. Sehingga waktu kamu ke sana, tujuanmu adalah melengkapi mereka, bangkitkan mereka, beritahu mereka sekalipun kamu di perintisan, sekalipun kamu ada di perantauan yang jauh di sana. Tuhan sayang kamu, Tuhan mau pakai kamu, Tuhan mau bangkitkan kamu, Tuhan mau persiapkan kamu untuk sesuatu yang besar. Untuk kamu, untuk kamu, untuk kamu, untuk kamu. Tuhan ambil
toh bukan punya saya. Tuhan tambahkan, puji Tuhan karena bukan untuk saya. Hanya karena supaya orang itu dipakai. Saya ada hari ini oleh karena ada orang-orang yang dipakai sama Tuhan untuk memberikan ruang saya bertumbuh. Demikian pula ketika saya dipakai Tuhan, bukan untuk orang-orang itu bagi saya, tapi saya harus ke sana dan bukakan ruang untuk kalian bisa dipakai Tuhan. Kalian bisa dibangun. Menurut saya ketika kita punya hati yang begini, Tuhan akan percayakan lebih besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar. Karena setiap kali Tuhan percayakan, kita tahu bahwa Tuhan ini bukan punyaku kok. Ini semua milikmu. Aku kelolakan dengan baik. Nanti kalau Tuhan minta perhitungan, tak kembalikan semuanya 5 talenta dengan 5 keuntungannya semua untuk engkau Tuhan. Nah terus jatahmu apa? Jatahku hanya bersyukur sebagai hambamu, kamu percayakan 5 talenta. Kamsyah. Karena mereka bukan milikku. Aku ada untuk melengkapi mereka supaya mereka. Dan menurut saya kalau kita punya pemimpin yang begitu justru tambah dicintai bukan? Setuju gak? Karena seolah-olah kamu kok kayaknya hidupnya mikirin kita, bawa kita, tuntun kita, all out untuk kita semuanya. Kamsyah loh. Terima kasih loh. Malah dicintai. Puas dengan hidup yang begitu. Bagian yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian. Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-28. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 tadi, ayat yang ke-28. Cakep sekali, ini tulisannya Paulus. Di awal-awal tadi Paulus bilang apa? Kamu ingat ya, dari hari pertama aku datang. Aku kerjakan semuanya, aku lakukan semuanya. Dia bilang, wah dengan susah payah nangis, aku ngajar kamu siang malam. Dengan sebuah kesadaran bahwa Paulus tidak akan selamanya di Efesus. Dia pergi ke Korintus, dia melayani 1,5 tahun di Korintus. Lalu dia pergi ke tempat yang lain, karena memang panggilannya. Dia tidak menetap di satu untuk sekian panjang lamanya. Oke? Jadi waktu dia datang ke Efesus, dia ngerti bahwa aku ini dipanggil untuk kesini. Tapi waktu aku di Efesus 3 tahun, 3 tahun itu aku habiskan. Tujuannya apa? Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang ke-28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Jemaat yang terbangun di Efesus karena Tuhan mengasihi dan harga mereka itu seharga darah Yesus di atas kayu salib. Dan sekarang aku harus pergi, kalianlah yang ditunjuk untuk menjagainya. Kehidupan yang puas. Yang ketiga adalah turunkanlah warisan. Karena kamu hidup bukan untukmu. Kamu hidup untuk meninggalkan legacy. Untuk meninggalkan nilai. Meninggalkan berkat untuk generasi selanjutnya. Setiap kali Paulus datang ke satu tempat, aku bangun dengan serius dari hari pertama aku datang. Kenapa? Aku akan pergi. Dan semua yang aku bangun ini bukan untukku. Tapi akan kuwariskan kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semuanya bersusah payah bekerja, diberkati Tuhan lalu punya rumah. Satu hari nanti waktu kita mati, pastilah secara hukum maka itu akan turun ke ahli waris kita, betul? Akan turun ke ahli waris kita. Sekarang dengarkan baik-baik. Kalau semua yang kita miliki ini akan turun kepada anak kita. Saya tanya kepada Anda. Apakah di dalam kehidupan ini Anda mempersiapkan seorang ahli waris? Atau Anda membiarkan mereka bertumbuh sedemikian rupa, satu hari nanti warisan ini akan jadi curse, kutuk dan ribut anak antara adik dan kakak.
hanya ngeributin berapa yang dia dapat dari warisan papanya. Saya tanya kepada Anda, kalau Anda punya warisan 15, lalu 20 lah, Anda punya warisan 20. Atau 15 lah ya, saya nggak siapin, kira-kira lah 15. Lalu Anda punya 2 anak. Kemudian kalau mau dibagi rata, yang satu dapat 7,5, yang satu dapat 7,5. Betul ya? Kalau bagi 2. Tapi kalau ternyata tidak bisa dibagi 2, ternyata ada yang satu dapat 8, kemudian yang satu dapat 7. Apakah dengan dapat 8 dan 7 mereka layak untuk ribut? Karena apa yang aku kasih ini bukan milik mereka. Ini milikku. Dan waktu aku mau berikan ini 8, aku mau berikan ini 7. Kenapa kalian ribut? Karena kalian juga sebenarnya tidak layak untuk dapat ini. Karena apa yang aku punya ini aku perjuangkan. Dan hari ini aku dapat dan aku turunkan ke kamu. Aku mau kasih ini 8, aku mau kasih ini 7, aku mau kasih ini 4, aku mau kasih ini 12, 11. Itu sebenarnya bukan alasan untuk kalian ribut. Karena memang itu bukan punya kalian. Itu punya saya. Dan saya mau kasih ke sini berapa, kasih ke sini berapa. Harusnya tidak boleh ribut. Saya akan berusaha seadil mungkin. Tapi kalau seadil-adilnya tidak bisa adil, masa gara-gara selisih itu kalian ribut? Emangnya kalian ini memperebutkan apa sih? Itu kan bukan hak kalian. Sorry, itu kan bukan usaha kalian. Kadang kita lupa untuk mempersiapkan pewaris. Dari awal Paulus membangun semua pelayanannya, dia tahu bahwa dia tidak akan meneruskan itu. Bahkan sampai satu titik dia menyerahkan Efesus kepada Timotius. Dia berkata, Timotius, gembalakanlah gereja ini. Itu puluhan ribu jemaatnya. Dan dia sudah latih Timotius dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Dia ambil Timotius, dia siapkan, dia latih, dia kirim ke sana ke sini. Sampai satu hari dia percayakan, nih kamu teruskan. Dan itu pun sebenarnya adalah milik Paulus yang diserahkan kepada Timotius. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika hidup itu menjadi puas apabila kita itu mempersiapkan pewaris dan bukan pengganti. Ada perbedaan yang signifikan yang menggantikan dan dengan yang meneruskan atau yang mewarisi. Kita membangun penerus bukan pesaing. Oke? Dan kita menghargai setiap potensi dan mengharapkan akan menjadi lebih baik pada generasi selanjutnya yang akan mewarisi apa yang kita bangun. Mau itu company, mau itu pelayanan, kita tidak sedang membangkitkan persaingan di antara anak satu dan anak dua. Sebaliknya ketika kita menjadi seorang pewaris, maka kita bukan menggantikan tetapi kita menerima. Saya berpikir begini, kalau sampai saya menerima warisan dari orang tua saya, misalnya. Maka apakah saya menghargai warisan itu dan kemudian saya mengabaikan orang tua saya? Menurut saya ada atau tidak ada warisan, saya akan menghargai orang tua saya, betul? Karena orang tua adalah orang tua. Tapi kalau seandainya orang tua itu memberikan warisan kepada saya akan tanya diri saya, sebenarnya uang yang saya terima itu uangnya siapa sih? Uangnya orang tua saya. Saya menerima warisan. Tapi sebenarnya itu bukan usaha saya loh. Jadi saya berpikir kalau saya menerima warisan, sebenarnya uang itu saya harus pakai untuk membahagiakan orang tua saya. Karena itu uang orang tua saya. Kalau orang tua mempersiapkan anaknya begitu, maka orang tua akan dengan tenang menurunkan semua harta warisannya. Ini untuk kamu. Karena kalau aku kasih ke kamu, kamu pun tahu bagaimana mengelolanya. Karena kamu sadar bahwa itu bukan uangmu, itu uang orang tuamu yang diberikan kepada kamu karena orang tuamu yang mengusahakan dan kamu sudah gede kamu terima. Waktu kita terima, kita bukan terima, wah aku dapat warisan lalu orang tua kita terbengkalai. Justru menurut saya tanpa warisan pun orang tua harus kita hormati. Tapi kalau orang tua mewarisi, maka warisan ini sebenarnya pakailah untuk membahagiakan dia karena memang ini bukan uang saya. Ini uang dia jerih lelahnya. Bekerja banting tulang lalu diberikan ke saya. Hanya karena dapat ini lalu kita abaikan orang tua kita. Saya rasa tidak begitu.
Kalau kita menerima warisan, ingatlah bahwa itu bukan jerih lelah kita. Itu orang tua kita yang punya, lalu diberikan kepada kita. Karena kita pewaris. Pada waktu kita melihat diri kita pewaris, kita tahu bagaimana mengelola ini untuk membahagiakan dia yang mewarisi. Karena kita bukan pesaing, karena kita bukan yang menggantikan, tapi kita adalah ahli waris. Dalam sebuah ministry demikian, kita mempersiapkan bukan pengganti, tapi kita mempersiapkan pewaris yang akan meneruskan. Menjadi orang yang puas di dalam hidup ini. Seperti Paulus. Dia berkata, aku datang ke sini, kamu belum menerima baptisan Roh Kudus. Aku berdoa, kamu terima baptisan Roh Kudus. Selama 3 tahun, kamu sekarang berhasil berdiri menjadi penatua. Dan tahu, aku harus pergi. Dan sekarang kamu yang meneruskan. Kamu yang terima semua apa yang sudah kubangun. Dan kerjakanlah. Dan dia pergi dan dia puas. Kenapa? Karena dia berhasil membangkitkan orang. Dan yang kedua, apa yang dia bangun diteruskan oleh orang lain. Dia dengan puas berkata, Tuhan, aku sudah selesai. Aku sudah sampai garis akhir. Dan aku puas. Terima kasih karena kamu telah menawan aku. Menuntun aku dari satu titik kepada titik, kepada titik. Dan sampai terakhir sudah selesai. Tuhan berkati Anda. Firman Tuhan sudah selesai. Berikan tepuk tangan, saya undang bangkit berdiri sama-sama. Haleluya, mari bangkit berdiri semuanya. Saya berdoa Anda diberkati oleh firman ini. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku dengan setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku dekat. Mari angkat tangan kita sama-sama katakan, mari angkat tangan kita. Lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia.
Akhirnya aku puas. Akhirnya aku puas. Tuhan, biarkan di akhir setiap kehidupan kami tidak penuh dengan penyesalan, tapi kami betul-betul puas. Aku berdoa untuk seluruh jemaat. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika Anda tidak punya tujuan, tidak jelas dengan panggilanmu, maka cari tahulah. Karena setiap kita itu Tuhan punya panggilan spesifik di dalam hidup ini. Yang kita perlu dapat dan kita perlu ketahui. Dan untuk itulah kita semua bisa berkata, Roh Kudus tawan aku. Tuntun aku. Bawa aku masuk ke dalam rencanamu itu. Karena aku tidak menghiraukan hidupku sendiri. Dengan tujuan adalah yang penting aku bisa menyelesaikan panggilan itu. Biarkan aku puas dengan hidupku. Dan aku bisa berkata, Nak, Daddy, Mami sudah sampai garis akhir. Daddy, Mami sudah menyelesaikan perlombaan. Aku sudah selesaikan tugas pelayananku. Dan tersedia mahkota. Aku sudah selesai. Aku sudah selesai. Dan aku puas untuk hidup ini. Yang kedua, Anda ingat berapa banyak hidup orang yang dibangun melalui hidupku. Karena semua kita akan meninggalkan dunia ini. Lalu apa yang diingat? Yang diingat adalah ketika hidup orang lain dibangun. Dan itu akan menghidupkan hidup kita dalam hati orang. Bahwa karena dia, aku nih jadi begini. Karena dia. Yang ketiga, bangun dan siapkanlah warisan. Baik itu dalam pelayanan, dalam kehidupan rumah tangga kita. Bangunlah seorang pewaris, bukan pengganti. Bukan hanya membesarkan anak-anak, tapi satu hari nanti mereka akan mewarisi semua yang kita kerjakan. Seperti Paulus berkata, aku tinggalkan kamu dan sekarang kamu yang melanjutkan. Kamu mengerjakan karena kamu yang dipilih, kamu yang dipersiapkan oleh Tuhan. Lanjutkanlah, besarkanlah dan buatlah semuanya jadi tambah masyhur. Dan aku puas dengan kehidupanku. Tidak seperti apa yang orang lain pikirkan atau orang lain katakan. Tidak harus memiliki semua yang orang lain miliki. Dan aku puas dengan hidupku. Aku puas dengan hidupku. Aku puas dengan hidupku. Mari angkat tangan kita bersama.